Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih sudah bergabung kembali ke dalam kelas konservasi sumber daya perairan. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita dari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah bertemu, kita membahas tentang sumber daya perikanan dari PP nomor 60 tahun 2007. Nah, hari ini kita lanjut lagi tentang kemarin itu udah gimana sih sumber daya perikanan, kemudian konservasinya. Kita hari ini bicara tentang ikan-ikan dilindungi di Indonesia. Eh, ada beberapa materi atau poin yang akan kita sharing bersama. Oke, jadi yang pertama, hari ini kita akan belajar mengapa sih ikan, ada jenis ikan yang harus dilindungi. Kalau kemarin di minggu lalu sumber daya ikan itu konservasi sumber daya ikan sudah saya singgung sedikit di di awal, kenapa sih ikan harus dilindungi, walau padahal dia adalah, atau mengapa sih ikan itu harus dikonservasi, padahal dia adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, artinya mau beregenerasi. Cuma kenapa tetap harus dilindungi, ada beberapa hal. Jadi hari ini kita akan bahas kembali juga, tapi lebih mendetail sedikit. Kemudian tentang aturan-aturan perlindungan ikan di Indonesia. Jadi Indonesia tuh punya banyak aturan yang bertujuan untuk melindungi ikan, setiap jenis ikan. Jadi tergantung dari masanya ya. Jadi setiap, mungkin tahun ini belum dilindungi ikannya, 2 tahun depan bisa dilindungi. Nah, itu tergantung dari kondisi sumber daya ikannya itu sendiri. Eh, jadi ketika dia dirasa, dari data kita lihat, oh ini ikan ini belum mendapat perhatian ekstra nih, maka mulailah diberikan perlindungan dengan Permen KP, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, ataupun yang lainnya. Kemudian jenis perlindungan ikan di Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar ikan itu ada 2 jenis ya, golongan ikan yang dilindungi dan ikan yang tidak dilindungi. Nah, sekarang jenis perlindungannya seperti apa sih? Itu akan dibahas di minggu ini. Terus selain di Indonesia, dengan peraturan pemerintahnya, kemudian tentang dengan peraturan menterinya, keputusan menteri untuk melindungi sumber daya ikan di Indonesia, di dunia internasional pun, kita juga punya aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi sumber daya ikan gitu, ikan yang ada di tiap negara, baik itu untuk perdagangannya ataupun secara status konservasinya. Kemudian terakhir, baru saya akan share apa saja sih jenis ikan yang dilindungi di Indonesia. Ada banyak jenis ikan yang dilindungi Indonesia. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana dan mulai berpikir, oh ternyata perlindungan itu, jenis-jenis ikan dilindungi itu cukup banyak dan menarik ya. Oke, nah kita kembali lagi seperti minggu lalu yang saya jelaskan, mengapa sih ada ikan yang harus dilindungi. Jadi ketika kita bicara mengapa sih ada ikan yang harus dilindungi, eh, walaupun sebenarnya ikan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui atau beregenerasi, cuma ada beberapa kriteria jenis ikan. Ketika dia masuk dalam kriteria ini, dia termasuk ikan yang harus segera mendapat perlindungan. Kalau enggak, walaupun dia bisa beregenerasi, cuma karena keterbatasan dari ikannya tersebut, dari tekanan ekologisnya, dari tekanan lain-lain, ekologis ekosistem, kemudian dari
penangkapan, itu yang menyebabkan si ikan itu walaupun dia bisa beregenerasi, laju regenerasinya jauh lebih lambat atau lebih kecil dibandingkan laju ketika dia menjadi hilang. Jadi mortalitasnya lebih besar dibandingkan dengan rekrutmennya. Jadi yang pertama ada 5 kriteria ketika ikan itu perlu perlindungan, perlu atau mulai dilindungi. Yang pertama terancam punah. Nanti saya akan jelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan terancam punah. Kemudian sudah langka, kemudian daerah penyebarannya terbatas, atau yang sering disebut dengan ikan endemik di suatu daerah. Kemudian adanya penurunan drastis dari suatu populasi ikan. Dan terakhir kemampuan reproduksinya yang rendah. Oke. Setelah ini saya akan bahas satu persatu bagaimana sih dia dikategorikan terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas, kemudian adanya penurunan populasi yang drastis, dan terakhir kemampuan reproduksinya yang rendah. Nah, terancam punah. Jadi ketika ikan itu dikategorikan terancam punah, itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi suatu populasi ikan itu terancam punah atau habis ya, jadi bilang. Yang pertama itu diakibatkan oleh aktivitas penangkapan yang berlebih, atau kita bisa lihat bilang dengan istilah overfishing. Jadi terlalu banyak yang ditangkap. Kalau katanya, kalau dalam ilmunya uh, manajemen sumber daya penangkapan, kebanyakan penangkapan tuh dia di atas nilai MSY, maksimum sustainability ya. Jadi aktivitas penangkapannya jauh di atas penangkapan lestari, sehingga populasi di alamnya lama-lama habis, terancam punah. Kemudian yang kedua, selain karena dia aktivitas penangkapan yang berlebih atau overfishing, dia juga ditangkap dengan alat tangkap yang merusak. Contohnya, ini sih, alat tangkap yang merusak itu kayak misalnya ikat harimau. Itu pertama dia merusaknya gimana? Karena si pukat harimau itu memiliki mesh size atau ukuran jaring, lebar ya, bukan lebar jaring, ukuran lubang jaringnya sangat kecil, terlalu kecil, bukan sangat kecil, terlalu kecil. Efeknya apa ketika dia dioperasikan? Dia akan menyaring semua ikan yang ada di perairan tersebut sampai yang ukurannya kecil-kecil sekali. Jadi bukan hanya dewasa, tidak selektif dia, jadi sampai ukuran kecil-kecil diambil. Efeknya apa? Efeknya ya habis ikannya. Nah itu dikategorikan sebagai merusak. Bagaimana dia mampu beregenerasi kalau yang kecil-kecil sudah diambil duluan. Kemudian juga kadang-kadang ada beberapa kayak bukan pantai ketika dioperasikan pada perairan dengan karakteristik substrat terumbu karang, itu kalau bukan pantai itu sampai dasar. Nah ketika ditarik dia akan menghancurkan, merusak terumbu karang. Nah, gimana ikan mampu uh, beregenerasi dengan baik, hidup dengan baik, jika tempat tinggalnya rusak, tempat nyari makannya nggak ada, tempat untuk memijahnya nggak ada, tempat untuk berlindungnya nggak ada, otomatis pasti populasi ikannya akan hilang. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin itu, jadi dia bisa uh, karena penangkapan, bisa karena masuknya introduce spesies asing yang kita sering sebut dengan uh, invasive spesies ataupun introduksi spesies. Nah, apa ini maksud introduksi spesies? Mereka dijelaskan, introduksi spesies lah spesies yang dimasukkan dari uh, tempat lain. Contohnya kayak nila yang saya jelaskan kemarin itu, jadi spesies bukan asli dari suatu tempat tersebut, tapi dimasukkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ketika dia masuk spesies baru ini ke suatu perairan kita, dia bisa menjadi
tiga hal. Yang pertama bisa menjadi predator, yang kedua bisa menjadi kompetitor, dan yang ketiga dia bisa menjadi carrier atau pembawa hama dan penyakit. Nah, kalau sebagai predator tentu jelas dia akan memakan ikan-ikan asli daerah kita. Contohnya misalnya kayak ikan aligator, kalian tahu kan ikan aligator itu dia ketika dia dilepas liarkan ya sengaja ke sungai, berbahaya sekali itu. Kenapa? Karena dia sifatnya predatornya sangat sangat luar biasa. Dia mampu makan ikan itu dalam dalam jumlah banyak dengan waktu singkat. Sehingga ketika dia masuk ke perairan, secara drastis dia mampu mengurangi populasi ikan di perairan itu dengan cepat. Kemudian kalau dia sebagai kompetitor, dia menjadi kompetisi. Ketika dia masuk ke dalam perairan tersebut, dia menjadi kompetisi untuk bersaing bagi ikan-ikan perairan tersebut. Kompetisinya kompetisi dalam memperebutkan ruang hidup, kompetisi dalam memperebutkan makanan, kompetisi dalam hal lain-lain. Sehingga kalau ikan-ikan asli kita tidak mampu berkompetisi, dia nggak bisa nyari makanan, nggak bisa hidup. Nah, mulailah berkurang populasinya dan bisa langsung terancam punah. Kemudian yang terakhir, ikan-ikan introduksi ini juga cenderung membawa hama penyakit baru ketika dia tidak masuk melalui proses karantina yang ketat. Nah, ketika dia membawa hama penyakit baru, itu bisa jadi menjadi sumber kematian bagi ikan-ikan asli kita karena belum memiliki imunitas yang pas untuk hama dan penyakit yang dibawa oleh ikan-ikan introduksi ini. Itu yang menyebabkan ikan introduksi menjadi salah satu masalah di perairan asli kita, yang kalau di Indonesia banyak menyebabkan masalah di perairan freshwater kita, danau kita, sungai kita, sehingga populasi ikan asli kita hilang sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir, kerusakan habitat. Nah, kerusakan habitatnya agak beda dengan yang tadi itu. Kerusakan habitat itu bisa diakibatkan alih fungsi lahan, adanya pencemaran, dan lain-lain yang menyebabkan habitat asli ikan kita menjadi berubah. Dan seperti kita ketahui, kalau ikan-ikan Indonesia, ikan-ikan endemik khususnya, ketika habitat aslinya berubah, mereka cenderung tidak adaptif terhadap perubahan tersebut sehingga menjadi tidak mampu bertahan. Perusahaan habitat tadi itu yang mempercepat ikan menjadi terancam punah. Kemudian langka. Bagaimana sih kriteria ikan itu disebut sebagai langka? Yang pertama, ikan tersebut populasinya sedikit atau kecil. Dia terbatas pada suatu habitat tertentu. Jadi kita bisa bilang dia udah sedikit jumlahnya dan hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Beda dengan endemik ya. Endemik misalnya, endemik salah satu yang mungkin yang bisa dikategorikan sebagai langka juga ketika dia populasinya semakin mengecil. Di suatu ikan endemik tuh kadang-kadang potensi menjadi ikan yang langka karena dia populasinya terbatas di tempat itu saja dan menyebabkan populasinya menjadi sedikit biasanya ketika ada perubahan lingkungan yang tadi di awal sebutkan yang menyebabkan ikan terancam punah dan ikan jadi langka. Kemudian yang kedua lah yang menyebabkan ikan langka, dia sudah sedikit, tempatnya terbatas ditemukannya, kemudian dia memiliki waktu matang gonad pertama sangat lama. Jadi untuk dia bisa memijah, bereproduksi, dari menetas sampai dia mampu bereproduksi itu lama banget. Nah, itu menjadi tantangan sendiri untuk keberhasilan suatu populasi ikan survive uh, jumlahnya di alam liar. Bagaimana, jadi takutnya kan kalau dia suatu ikan itu memiliki matang gonad yang cukup lama itu, dia belum matang udah ditangkap duluan. Orang nggak sabaran. Itu menyebabkan ikan menjadi langka. Kemudian udah waktu matang gonadnya lama, laju pertumbuhannya lambat lagi.
Nah, bayangkan itu double kill. Udah lama dia untuk mencapai ukuran, atau bukan untuk mencapai ukuran matang gonatnya. Kemudian pertumbuhannya lama juga. Tapi biasanya ikan-ikan yang kayak ini memiliki umur panjang. Kemudian yang ketiga, daerah penyebaran terbatas. Nah, atau yang sering disebut ikan endemik yang saya jelaskan minggu lalu. Jadi ikan-ikan endemik ini adalah biasanya ikan yang hanya ditemukan pada suatu perairan tertentu. Jadi beda dengan native species. Native species itu ikan asli misalnya Indonesia, tapi ditemukan pada perairan yang berbeda. Misalnya di Jawa, Sumatera dia bisa ditemukan, tapi dia adalah asli Indonesia. Tapi kalau ikan endemik, dia asli Indonesia dan hanya ditemukan pada perairan. Satu tempat perairan saja biasanya. Contoh kayak kemarin saya jelaskan. Bangkai cardinal fish, kemudian ikan pilih, kemudian ikan pelangi di Papua, kemudian juga rasbora yang ada di Bali, dan lain-lain. Itu biasanya diakibatkan oleh sebaran geografis alami yang menyebabkan dia menjadi terbatas untuk perpindahan. Biasanya ketika ikan endemik itu ditemukan di tempat lain, itu ketika sudah mulai ada aktivitas manusia. Kalau dia tidak, misalnya daerah daerah tersebut dia masih terisolasi, susah dijangkau oleh aktivitas manusia, itu susah atau jarang sekali dia temukan di pindah ke tempat lain. Tapi ketika mulai ada aktivitas manusia, mulai ada yang nangkepin di bawah tempat lain, terlepas liarkan tempat lain, nah itu yang menyebabkan dia biasanya bisa perpindahan. Kemudian lingkungan hidup sempit, jadi jelas karena dia terisolasi secara geografis, lingkungan hidupnya itu aja. Itu yang menyebabkan dia sangat bergantung pada karakteristik ekosistem tertentu. Jadi kalau dia mengalami perubahan ekosistem saja atau tempat di mana dia lingkungan aslinya berubah, itu mengakibatkan dia tidak bertahan. Jadi populasi yang menurun, langka, langsung terancam punah. Penurunan drastis populasi yang keempat itu dikategorikan penurunan drastis ketika dia berkurang jumlah individu dalam, jadi jumlah individu yang berkurang dengan jumlah sangat besar dalam suatu habitat kurang dari 1 tahun. Ini bisa dikategorikan, wah ini mulai mulai bahaya nih kan, ini mulai harus segera dilindungi karena dia dalam 1 tahun jadi tiba-tiba langsung mengalami perubahan penurunan populasi yang sangat besar. Nah itu harus dicari tahu apa penyebab dia mengalami penurunan populasi tersebut. Itu bisa dilihat dari penurunan hasil tangkapan persatuan upaya atau MSY tadi. Jadi ketika itu bisa dilihat, jadi dari hasil tangkapannya dihitung, kemudian kita lihat ini ketika uh, CPUE bukan MSY, CPUE-nya catch per unit effort-nya tuh, sorry, bukan MSY tadi, catch per unit effort-nya tuh menurun secara drastis. Ini menjadi pertanyaan besar bagi populasi ikan tersebut. Dia menurunnya efek apa? Apakah efek karena dia pindah ikannya, atau memang karena terlalu banyak ditangkap, atau apa? Nah, itu harus dicari tahu untuk bisa menyusun perlindungan bagi si ikannya tersebut. Nah, kemudian terakhir, kemampuan reproduksi rendah. Pertama, karena jumlah telur yang dihasilkan rendah atau fekunditasnya. Kemudian yang ketiga adalah berpasangan tetap. Nah, ini berpasangan tetap itu biasanya oleh spesies-spesies endemik tadi. Karena dia tidak bisa bermigrasi, tidak bisa bertemu populasi ikan dari tempat lain yang tentu memiliki varian genetik yang berbeda, sehingga tidak ada terjadi pertukaran materi genetik antara populasi. Sehingga ikan yang melakukan reproduksi ini ya dengan saudara-saudara dekatnya saja. Nah, kalian bisa cari tahu ketika ikan bereproduksi atau makhluk hidup bereproduksi dengan saudara dekatnya atau kerabat dekatnya, apa efek yang terjadi bagi populasi tersebut. Itu tidak menguntungkan bagi populasinya. Terakhir, kematian alam di alam sangat tinggi. Nah, ini juga menyebabkan uh, kemampuan reproduksinya menjadi rendah. Oke, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana sih ikan itu harus dilindungi atau kriteria ikan-ikan yang
mulai dapat perhatian untuk bisa dilindungi, ini tentang aturan perlindungan ikan di Indonesia. Jadi aturan perlindungan ikan di Indonesia itu banyak banget, mulai dari tahun 2012, ada yang sebelumnya tahun 2010 ada juga, cuma diperbaharui dengan Permenkap yang terbaru atau Kepmen, dan sampai yang terbaru tentang uh, jenis ikan yang dilindungi, penambahan jenis ikan yang dilindungi, ada nomor 1 tahun 2021 keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Jadi ada perubahan atau penambahan jenis ikan yang dilindungi. Nah ini tadi, jadi kenapa sih saya bilang sekarang belum dilindungi, mungkin lagi 3 tahun hasil evaluasi dia perlu di perlindungan. Nanti perlindungannya seperti apa kita akan bahas. Nah sehingga kenapa sih uh, uh, dari tahun 2012 sampai 2021 belum sampai 10 tahun banyak banget permen uh, tentang perlindungan atau Kepmen tentang perlindungan ikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau saya melihat semakin banyak peraturan, berarti semakin uh, populasi ikan ini semakin tidak aman, dan berbahaya. Itu efeknya, itu diakibatkan apa? Nah, kita lihat aja di sini jenis-jenis ikan yang dilindungi kayak gimana. Yang pertama ikan sidap. Nah, kita tahu kalau kita lihat dari Kepmen nomor 19 tahun 2012 kita ambil contoh ikan sidap. Padahal sidap itu dulu gampang banget. Sekarang mulai dilindungi. Kenapa? Karena dia ada permintaan ekonomis tinggi di luar Indonesia. Ditangkap, sedangkan sidap itu belum bisa dibudidayakan secara uh, alami karena dia pola reproduksinya cukup unik ikan sidap ini. Nah itu sehingga kalau dia tidak dilindungi secara baik dia habis nih secara terus menerus. Kemudian juga nih kalau kita lihat di Permen KP nomor 12 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap, itu juga tentang bycatch, penyu, mamalia laut, hiu, monyet, dan lain-lain. Nah itu, jadi hasil tangkapan yang sampingan, yang sebenarnya targetnya bukan mereka, tapi nggak sengaja mereka tertangkap. Nah ketika mereka tertangkap itu, ternyata si hiu, penyu ini memiliki nilai ekonomis, nggak apa-apa deh, diangkut aja. Nah mulai dia diatur oleh permen ini bahwa walaupun dia tidak sengaja tertangkap, dia tidak boleh didaratkan, harus dikembalikan lagi di laut. Kemudian diperbaharui lagi tahun 2013 permen yang tahun nomor 12 ini. Kemudian Permen KP nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan penuh ikan hiu, Rhicodontippus, dan lain-lain. Sampai ada Kalimanta, ikan Napoleon, bambu laut, ikan terubu, ikan air tawar ya. Kemudian lobster, kepiting, rajungan. Nah, ini juga dibatasi. Lobster apalagi, lobster itu budidayanya lobster ini ya, lobster laut ya, bukan lobster air tawar. Itu masih mengandalkan bibit dari alam. Dan kita belum mampu secara uh, baik mengelola bibit dari alam itu untuk bisa diproduksi di dalam negeri atau dibesarkan di dalam negeri. Lebih banyak menggiurkan untuk bisa diekspor ke Vietnam, ke Cina, dan lain-lain. Mereka tidak bisa atau sedikit benih dari alamnya, sehingga mereka bukan ngambil ya, membeli dari nelayan-nelayan Indonesia. Dan itu nggak bagus ketika benih dari alam diambil terus-menerusan. Habis nanti lama-lama lobsternya, sehingga mulai dibatasi dan dilindungi dengan Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang lobster ini. Sehingga sekarang nggak boleh lagi memperjualbelikan benih lobster itu tanpa izin dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kalau nggak salah ada kuotanya juga per tahunnya berapa. Nah, ini banyak banget. Jadi kita bisa lihat semuanya. Jadi artinya ikan-ikan yang dilindungi rata-rata adalah ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis ya. Nilai ekonomis. Dan juga dia sesuai dengan 5 kategori yang tadi. Dia perlu dilindungi selain karena ekonomis, dia juga memiliki kategori termasuk 5 kategori yang tadi. Nah, tapi yang paling besar dia dilindunginya karena memang nilai ekonomis dan ditangkap. Jadi kalau nggak dilindungi habis dia ditangkap terus-terusan oleh nelayan kita. Kadang yang merasakan man, apa ya cuannya atau duitnya bukan
bukan penuh nelayan kita yang dapat sejahtera, tapi orang-orang dari luar Indonesia yang memanfaatkan itu. Oke, jadi kenapa harus dilindungi? Nah, ini jenis pelindungannya dan di Indonesia. Jadi ketika ikan dilindungi, jenis ikannya ada bagi dua. Ikan dilindungi, ikan tidak dilindungi. Jadi ada perlindungan namanya, ada perlindungan penuh, ada perlindungan terbatas. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ketika perlindungan penuh berarti tidak boleh dari seluruh siklus hidupnya dia dimanfaatkan. Ketika dia ikan itu berasal dari tangkapan alam, tapi dia boleh dimanfaatkan atau digunakan ketika dia dari hasil budidaya sudah berhasil dibudidayakan ikan tersebut. Nah, kalau terbatas itu boleh memanfaatkan ikan yang berasal dari tangkapan alam, tapi tergantung dari waktu, tempat, dan ukurannya, sehingga perlindungannya terbatas. Kemudian yang tidak dilindungi itu ada juga di appendix CITES, jadi nanti kita akan bicara tentang CITES, bagaimana uh, status perdagangannya. Jadi ketika appendix CITES 1 kayak gimana, 2 dan 3 kayak gimana, sehingga hubungannya ketika ingin memperdagangkan ikan dengan kategori appendix CITES 1, ikan itu harus berasal dari proses budidaya, bukan lagi dari tangkapan alam. Tapi ketika appendix CITES 2 dan 3, dia boleh dari budidaya ataupun dari alam. Ya. Oke, jadi perlindungan ikan, yaitu dari Permen KP tahun KP nomor 49 tahun 2016, perlindungan itu ada dua. Perlindungan penuh dan perlindungan terbatas. Definisi perlindungan penuh itu adalah perlindungan dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup ikan. Jadi seluruh tahapan dari dia mulai telur, larva sampai ke dewasa, bahkan sampai ketika dia menjadi produk turunan. Jadi kalau kita bilang di hiu, tepung sirip hiu. Nah, itu juga mendapat perlindungan, sehingga ketika orang mau jual sirip hiu, kadang-kadang kalau dalam masih bentuk morfologi masih bisa dibedakan ini sirip hiu apa dilindungi. Tapi ketika dia sudah menjadi tepung atau hal lain olahan, itu nggak kelihatan lagi apakah ini benar sumbernya dari sirip hiu yang dilindungi atau tidak. Dan ketika dia termasuk dalam hiu yang dilindungi, kena langsung dalam peraturan Permen KP dan ada sanksinya. Kemudian yang disebut dengan perlindungan terbatas itu adalah perlindungan berdasarkan ukuran tertentu. Jadi tidak boleh ditangkap pada ukuran tertentu misalnya. Kemudian perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu. Jadi pada daerah-daerah tertentu dia nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ketika kita melindungi ikan, subjeknya bukan hanya si ikan saja. Kadang-kadang subjeknya adalah lingkungan di mana ikan itu hidup. Ya. Kemudian pelindungan berdasarkan periode waktu tertentu. Jadi ada, kalau di luar negeri ada yang disebut waktu penangkapan. Jadi hanya boleh ditangkap pada musim-musim tertentu, di selain musim tersebut yang nggak boleh ditangkap. Kemudian terakhir adalah perlindungan berdasarkan sebagian tahapan siklus itu. Jadi di siklus mana dia nggak boleh ditangkap. Misalnya di siklus larva nggak boleh ditangkap, siklus benih nggak boleh ditangkap. Sama kayak lobster. Lobster itu nggak boleh ditangkap dia sebelum mencapai ukuran 200 gram. Kemudian benihnya juga nggak boleh ditangkap. Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini yang dari Indonesia. Jadi kita punya Permen KP, bagaimana dengan perlindungan dari dunia internasional terhadap sumber daya ikan. Bukan hanya sumber daya ikan yang ada di Indonesia, tapi sumber daya ikan yang ada di seluruh negara di dunia. Jadi secara garis besar itu diatur oleh dalam kategori IUCN dan CITES. Jadi dua lembaga ini yang mengatur status perlindungan dan juga status perdagangannya atau mengatur jenis perdagangan. Jadi kadang-kadang kalaupun sudah dia dilindungi, cuma status perdagangan tidak dimasukkan juga, ada aja yang sedikit nakal. Sehingga dua lembaga ini yang mengatur tersebut, dan negara-negara yang di bawah ini tunduk terhadap aturan yang diberlakukan oleh dua lembaga ini. Yang pertama itu IUCN. IUCN ini didirikan tahun 1948 yang bertujuan adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk sumber daya
untuk konservasi sumber daya alam. Kemudian nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang IUCN. Kemudian CITES adalah organisasi yang membuat tabel mengkategorikan semua organisme, bukan hanya ikan ya, hewan yang lainnya, tumbuhan, itu diatur juga oleh IUCN dan CITES ini untuk mengatur perdagangannya, yang termasuk dalam appendix. Nah, IUCN itulah sebagai sumber referensi. Jadi kalau kita melihat IUCN sumber referensi kondisi keterancaman flora fauna di Indonesia. Jadi ketika nanti kalian bisa akses IUCN websitenya, kalian bisa masukkan genus atau scientific name atau uh, uh, species name-nya. Kemudian kalian akan bisa lihat status konservasinya apa. Jadi secara garis besar ada 8 status konservasi di IUCN. Yang pertama dia adalah punah, udah nggak ada lagi. Extinct, jadi kodenya XX. Ini punahnya bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kemudian punah di alam liar. Nah, itu saya bilang kemarin. Ada nggak sih ikan yang tanpa proses penangkapan dia punah? Nah, itu yang dikategorikan dengan extinct in the wild. Atau kalau dalam kode dia EW. Jadi dia punah secara alami di alam liar. Ya, dia nggak mau beradaptasi, tumbuhannya lambat, populasinya lambat, mati, habis. Kemudian kritis, ini belum punah ya, tapi sudah akan, tadi kalau kita bilang langka, langka banget. Dan sudah kritis banget, sudah di atasnya langka ini, sudah menjelang, menjelang terancam atau disebut dengan critically endangered CR. Kemudian terancam atau endanger EM. Kemudian rentan, vulnerable, rentan ini mulai sudah mulai petut, mulai diawasi ini. Kemudian hampir terancam, near threatened. Risiko rendah, least concern. Loh. Risiko rendah itu artinya populasinya masih banyak banget, aman lah dia. Kemudian data kurang atau data defisien, berarti suatu spesies ini belum pernah dievaluasi bagaimana populasinya di alam. Datanya nggak lengkap banget untuk menentukan statusnya. Nah, itu. Jadi kalau kalau kalian nanti misalnya lihat Fishbase, kalian searching, kemudian kalian lihat situ status konservasinya, kalian bisa tahu, oh ini ikan ini kayak gimana sih status konservasinya di alam liar. Dari status konservasi di alam liar, kita bisa tahu populasinya seperti apa sih, tren populasi atau status populasinya di alam seperti apa. Nah, CITES, jadi CITES ini untuk membatasi negara-negara untuk melakukan perdagangan flora fauna yang dilindungi karena jumlahnya sangat terbatas. Jadi tadi status konservasinya, kemarin sekarang status perdagangannya. Jadi ini kategori CITES ya. Dari kategori CITES-nya ada 3, Appendix 1, 2, dan 3. Appendix 1 artinya memuat jenis-jenis yang terancam punah dilarang diperdagangkan kecuali hasil pengembangbiakan. Sehingga yang tadi di awal itu digambar itu tadi, jadi ketika di Appendix 1, kemudian ada yang jual, artinya yang produk yang dia jual tuh berasal dari hasil budidaya, sudah berhasil ditangkarkan, dibudidayakan, dan itu boleh dijual. Tapi ketika dia diketahui tangkapan alam dan dia jual, dia akan kena aturan yang uh, dalam CITES pun aturan negara tersebut. Jadi setiap negara dia memiliki aturan sendiri ya. Kemudian Appendix 2, dan biasanya kalau itu ketahuan, ditolak barangnya langsung, dikembalikan. Appendix 2 memuat jenis belum terancam punah namun perdagangannya dikendalikan secara internasional. Nah, ini bisa dari hasil tangkapan alam maupun dari proses budidaya. Kemudian Appendix 3 memuat jenis oleh suatu negara tertentu yang perdagangannya membutuhkan bantuan pengendalian internasional. Jadi di negara tersebut misalnya dia sudah berusaha untuk mengkonservasinya, menjaganya, memberikan perlindungan. Cuma kadang-kadang kan pasti ada penyelundupan dan lain-lain. Nah, untuk membantu negara tersebut mengendalikan perdagangannya di tempat lain supaya nggak ada penyelundupan, dia masuk dalam Appendix 3. Nah, ketika Appendix 3 ini berarti perdagangannya mulai diperhatikan nih, untuk menjaga populasinya di alam.
Nah, inilah jenis ikan dilindungi di Indonesia. Jadi banyak banget jenis ikan dilindungi. Jadi hampir seluruh penyu adalah hewan yang dilindungi. Jadi ketika kalian melihat, apalagi orang Bali, orang Nusa Tenggara yang suka makan penyu, tolong di stop karena dia sudah dilindungi. Kenapa kita harus makan hal yang aneh-aneh kayak ini? Masih banyak yang lain yang bisa dimakan kok selain penyu. Kemudian hiu paus, jadi hiu tutul yang kayak ini tuh yang sering ada di Probolinggo. Kemudian pari-pari, di sini lebih banyak adalah pari air tawar ya, bukan pari air laut yang dilindungi. Jadi pari air tawar yang populasinya lebih banyak ada di Kalimantan dan Sumatera. Tapi sebagian besar pari ini ada di perairan sungai-sungai di Kalimantan. Kemudian labi-labi. Nah, ini perlindungan penuh nih semuanya. Jadi perlindungan penuh. Kalian tahu tadi kan perlindungan penuh itu seperti apa. Kemudian hiu gergaji. Nah, hiu gergaji hampir semua hiu gergaji itu dilindungi secara penuh. Pari manta. Kalau pari manta itu di Bali itu ada di Nusa Lembongan, sehingga ada satu spot namanya Manta Bay. Di sana untuk mengamati pari manta. Jadi kalau ada pari manta ditangkap itu ada aturan ya. Kemudian dugong, mamalia laut. Jadi kalau seperti yang kita definisikan kemarin, ikan menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 itu apa sih? Nah, sehingga kenapa berarti si penyu masuk juga sebagai jenis ikan dilindungi, dugong. Di sini mamalia laut, ada paus, lumba, dan uh, pesut. Kemudian ikan koelan atau ikan purba ini. Nah, ini yang ada di perairan Laut Banda kalau nggak salah dia. Di Maluku menuju ke Papua. Kemudian ikan arwana super atau Sclerophagus formosus itu dilindungi penuh juga. Kemudian ikan-ikan air tawar lainnya, selusur maninjau, wader goa, belida Borneo, belida lopis, belida Jawa, belida Sumatera, ikan batak. Kemudian ada juga palasak, ikan pasa, bambu laut, kima, belangkas, nautilus berongga, kepala kambing, triton, trompet, dan ikan yang di perlindungan terbatas, contohnya ikan terubuk, arwana jatini yang ada di Papua, kemudian banggai cardinal fish, dan ikan Napoleon. Nah, ini adalah jenis ikan yang dilindungi lagi. Tadi definisinya lebih jelas atau penjelasan ikan arwana, super red atau Sclerophagus formosus. Jadi bukan hanya yang super red saja, yang warna hijau tapi termasuk spesies ini juga dilindungi. Kemudian ikan banjar juga. Dia sama-sama uh, Sclerophagus formosus. Jadi appendix 1 nih. Dia boleh diperdagangkan tapi dari hasil budidaya. Nah, kalau IUCN-nya dia endanger, sudah hampir terancam punah di uh, perairan aslinya. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu sesi diskusinya nanti ketika kita bertemu secara virtual. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita.